menyampaikan sedikit ceramah singkat, tidak panjang-panjang ya, tentang bersyukur. Nah, kira-kira di sini adik-adik tahu nggak bersyukur itu tuh apa? Kira. Singkat aja, tidak usah panjang-panjang. Yang adik tahu nggak bersyukur itu apa artinya? Kan kita sering dengar kan, orang tua kita ngomong, guru kita ngomong, kalau kita dapat sesuatu, kalau kita ngelakuin sesuatu, kita tuh harus bersyukur. Nah, jadi bersyukur tuh ada artinya sebenarnya. Kalau secara singkatnya, kalau secara mudah dipahami untuk kita bersyukur tuh artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih untuk apa? Yaitu sekarang kita bisa hadir di masjid untuk sholat, kita bisa makan, kita bisa minum, kita dikasih pakaian, kita dikasih baju, dikasih celana, kita juga punya rumah, kita punya keluarga, kita punya teman. Nah, itu salah satu contoh bersyukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu contoh bentuk syukur. Nah, bentuk bersyukurnya kita bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itu merupakan salah satu contoh bentuk bersyukur atau kata bersyukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan juga Allah juga berjanji dan pasti kalau orang-orang yang bersyukur itu nikmatnya pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7 yang berbunyi wa in sanakum lazidannakum, yang artinya sesungguhnya apabila kamu senantiasa bersyukur, maka aku akan berjanji menambah nikmat kalian. Nah, artinya apa? Kalau orang-orang yang senantiasa bersyukur, itu nikmatnya pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya, ada yang tahu bagaimana kalau kita bersyukur di rumah kita, di keluarga kita di rumah, ke orang tua kita aja, ke orang tua kita, ke ibu kita, ke bapak kita. Misalnya dia ngasih kamu duit, dia ngasih kamu makanan, kamu bersyukur kan? Bersyukur. Kamu bisa, nah contoh kecilnya aja, kamu tadi pagi itu bisa bangun, itu sebenarnya kamu tidak senang, tidak semata-mata langsung bangun. Kamu itu bangun karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tak? Paham kan? Jadi Allah itu ibaratnya kalau kita lagi tidur, nyawa sama jiwa raga kita tuh lagi dititipkan sama Allah, alias kita tidak bisa langsung bangun. Jadi kalau kita bangun, meskipun kita dibangunkan atau kita bangun dewek, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa langsung bangun. Jadi kita bersyukur karena Tuhan masih membangunkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kita bisa jalan, kita bisa bergerak, kita bisa melihat. Itu karena izin Allah. Dan salah satu contoh bersyukur tadi kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, contoh lain bersyukur di kegiatan apa ya? Mungkin di sekolah. Ada yang tahu? Contoh bersyukur kita di sekolah itu mana? Mungkin ke guru kita, ke teman kita, ke siapa baik, kawan di kelas kita bersyukur macam mana? Nah, salah satu contohnya ini. Kalau guru kita nyampaikan materi, kita paham, nah itu kita bersyukur. Kalau kita belajar, kita ulangan, kita dapat nilai bagus, nah itu kita bersyukur. Tapi misalnya kalau kita ulangan, kita dapat nilai yang mungkin tidak memuaskan, ya mungkin nilainya sedikit jelek, tapi itu tetap harus bersyukur. Karena mengapa? Nilai yang kita kerjakan tadi itu murni dari kita, dan kita harus bersyukur atas nilai itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Selain kita mengucapkan Alhamdulillah tadi, ada yang tahu tak? Selain kita mengucapkan Alhamdulillah itu pasti ada cara bersyukur yang lain. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak aktivitasnya. Itu bisa bersyukur tuh melalui apa baik, melalui tindakan apa baik. Asalkan niatnya satu, kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga macam atau tiga aspek cara kita bersyukur kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama itu dengan hati gitu, yang kedua itu dengan perbuatan gitu, yang ketiga itu dengan lisan gitu. Yang pertama dengan hati gitu, cara kita bersyukur cak mana? Yang pertama kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, atau kita dititipkan sesuatu, itu asal muasalnya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun ya ibu atau bapak kamu itu ngasih kamu makanan, itu asalnya bukan dari mereka sebenarnya, tapi dari Allah. Allah memberikan mereka rezeki atau mengalirkan mereka rezeki sehingga orang tua kalian mampu memberikan kalian makanan, memberikan kalian minuman dan juga pakaian. Oleh sebab itu, setiap kita setelah melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, kita ingat sudah hati ya. Yang kedua tadi perbuatan. Nah, di perbuatan tadi, ya ini tadi kita menggunakan nikmat yang Tuhan berikan tadi itu bukan hanya untuk berfoya-foya atau bermalas-malasan atau kita sekedar baik, alias kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Kita bisa bergerak, kita dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata. Nah, itu salah satunya. Kalau kita punya tangan, kita gunakan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Nah, contohnya kita gotong royong, kemudian itu kita nolong orang tua dan nolong kawan-kawan kita lah. Jangan gunakan untuk belanja, untuk ribut di kawan kita. Nah, itu salah. Nah, yang kedua itu kita punya kaki. Kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke masjid. Kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke sekolah, untuk ilmu. Kita gunakan untuk berjalan pergi mengaji. Jangan kita gunakan untuk bolos sekolah, untuk bolos ke lain yang tidak benar. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga itu melalui lisan. Nah, lisan ini kita gunakan jangan sampai salah. Karena mengapa? Di lisan atau mulut kita ini kadang orang-orang sering kepleset atau salah ya menggunakan lisan. Kadang ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong tidak benar. Nah, jadi kita gunakan lisan kita ini sebaik mungkin. Salah satunya apa? Kita gunakan untuk mengaji, untuk berzikir, dan juga untuk membaca ayat-ayat Quran yang pastinya bermanfaat untuk kita. Bukan untuk itu, untuk orang lain juga. Nah, kurang lebih itu tadi pemahaman kita tentang bersyukur. Sebenarnya bersyukur ini artinya banyak, luas, bukan sekedar kita dapat duit itu bersyukur, kita dapat ini itu bersyukur, dapat apapun itu bersyukur, tetapi artinya luas. Nah, bersyukur itu bukan hanya kepada nikmat Allah semata, tapi juga seluruh aspek yang Dia berikan, seluruh nikmat. Jadi nikmatnya bukan nikmat duit aja, bukan nikmat harta aja, nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat itu tadi itu yang ngomong kita bisa bangun kan, kita bisa bangun, kita masih dikasih kesehatan, kita dikasih teman-teman yang banyak, kita masih hidup sama keluarga kita yang masih lengkap. Nah, jadi adik-adik sekarang, mulai dari sekarang untuk senantiasa bersyukur apapun keadaannya. Meskipun adik-adik sekarang masih lelah, masih banyak kurangnya mungkin adik-adik di sini ada yang jajannya dikit dengan kawan-kawannya, ada yang jajannya cuma dimain, kawan yang lain jajannya main. Nah, adik-adik harus senantiasa bersyukur karena mengaku mungkin baik orang-orang tuanya itu tidak mampu, tapi adik harus senantiasa bersyukur karena masih diberi jajan. Karena masih banyak orang-orang di luar sana, terutama orang-orang yang belum mampu, itu mengharapkan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan makanan. Jadi meskipun sekarang kita banyak kurangnya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih itu tadi penyampaian materi abang sedikit tentang bersyukur. Semoga adik-adik kedepannya nanti menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bermanfaat pada orang-orang sekitarnya. Jadi mulai sekarang mulai bersyukur ya, apapun keadaannya. Nah, kurang lebih itu tadi abang tutup.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.